Pak, nama saya Wijen Asyari Purwantoro dari Universitas TGRI Semarang. Di sini saya diberikan tugas untuk melaksanakan wawancara ke guru olahraga. Uh, Kalau berkenan, Bapak bisa menjawab pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih Pak. Dengan Bapak siapa? Dengan Budiono. Budiono. Ngajar di mana Pak? Saya di SMP Isriati. SMP Isriati. Ngajar, kalau SMP itu ngajarnya setiap kelas ya Pak? Pak Budiono ini mengajar berapa kelas di Isriati? Saya kebetulan ada beberapa kelas yang saya ajar. Jadi kalau di SMP itu kan ada 3 kelas, kelas 1, 2, dan 3. Nah, karena guru olahraganya itu cuma ada 2, yang satu lebih banyak di teori, saya di prakteknya. Praktik saya ngajar di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Sudah berapa tahun Pak mengajar? Saya sudah 12 tahun mengajar di SMP Isriati. Oh, di SMP Isriati? Iya. Jadi nggak pindah-pindah gitu ya Pak? Ya. Jadi ini inti pertanyaannya, di masa pandemi seperti ini kan nggak bisa masuk ya Pak, siswa-siswa diliburkan, jadi mau nggak mau harus sekolah secara online, secara daring. Yang saya tanyakan, menurut Pak Budiono ini sudah efektif belum proses pembelajaran kuliah online di SMP Isriati? Ada plus dan minusnya, ada positif dan ada kekurangannya. Kalau dari sisi positifnya itu pembelajaran online itu lebih mengarah ke kreativitas anak-anak. Jadi anak-anak kita berikan materi yang tentunya mereka akan praktek sendiri. Tetapi dalam hal ini seandainya anak tersebut kreatif, itu dituntut untuk mengembangkan apa yang sudah diajarkan. Tidak hanya dalam satu pembelajaran kemudian mereka hanya mengikuti selesai gitu aja, tidak, tetapi mereka dituntut untuk kreatif dan itu kita ajarkan evaluasi. Kemudian dalam sisi kekurangan atau negatifnya itu jikalau ada anak yang tidak kreatif, otomatis terbatas dalam pemantauan kami untuk melakukan evaluasi. Artinya tidak setiap anak itu melakukan apa yang kita perintahkan, karena kita tidak tahu apa yang kita perintahkan atau apa yang kita ajarkan itu apakah betul-betul disampaikan atau tidak, atau hanya sekedar simulasi. Itu juga tidak bisa kita pantau secara utuh. Kalau prosesnya apa Pak Budiono ini memakai Zoom atau hanya melalui WhatsApp? Kalau ya, di perkuliahan saya kan dosen-dosen rata-rata memakai aplikasi seperti itu, Google Meet. Kalau di SMP Isriati bagaimana Pak? Rata-rata kita memakai aplikasi Zoom. Ya. Tetapi dalam forum pembelajaran ini, dalam kelas 7, 8, dan 9 itu saya bikin grup WhatsApp. Grup WhatsApp ini masing-masing kelas, dari kelas 7, 8, dan 9 itu sudah ada di masing-masing. Nah, di situ kita memberikan pembelajaran yang sifatnya rata-rata sama, karena kalau bidang olahraga itu kan kelas 7 hanya paling di awal-awal saja mereka masuk sekolah, pengenalan waktu dari kelas 6 SD ya. Tapi setelah masuk ke semester kedua itu mereka sudah seperti biasa, jadi fungsinya sama yang kita berikan dengan kelas 8 dan kelas 9. Jadi tetap kita lakukan Zoom. Kemudian dengan sebelumnya di dalam WhatsApp group itu saya atur jadwal, saya berikan linknya sama passwordnya, kemudian kita adakan Zoom di situ, kemudian kita berikan pembelajaran. Nah, di situ nanti kita berikan tugas
sama kelas 7, 8, dan 9 masing-masing sama kita berikan tugas, kemudian kita berikan evaluasi apakah yang mereka lakukan sudah benar atau belum. Dalam proses kuliah menggunakan Zoom itu, apa ada siswa yang misal kesulitan dalam menggunakan aplikasinya itu Pak, terus kemudian ada yang mengeluh atau tidak, ada yang sama sekali nggak ikut atau karena malas, itu ada nggak Pak ya seperti itu? Ada, tetapi tidak kita nilai bahwa ini anak ini malas atau tidak mau, tetapi akan kita tinjau dulu apakah sebabnya itu apa, apakah karena betul-betul dia malas atau karena mungkin komunikasinya yang kurang jelas, mungkin dari jaringan, kuota juga. Jadi akan kita lakukan pendekatan secara persuasif, artinya beberapa anak atau beberapa siswa yang tidak mengikuti akan kita tanyakan, kita kecil kenapa tidak ikut. Kalau itu masalah kuota atau masalah jaringan, nanti kita minta kebijakan dari pihak sekolah untuk memberikan sesuatu bantuan kepada siswa tersebut. Toh tidak semuanya, paling hanya 1, 2, 3 orang nah yang mengalami kendala seperti itu. Nah kalau memang betul-betul dia kesulitan, nanti kan kita beri bantuan dari pihak sekolahan, apakah sekolah itu mengirimkan paket data atau dibantu peminjaman alat komunikasinya. Beberapa juga yang nggak semua siswa yang punya handphone ya, apalagi tingkatan SMP. Pertanyaan terakhir Pak, ini kan sudah menggunakan kurikulum K13. Menurut Pak Budiono ini, apakah kurikulum K13 ini sudah lebih efektif daripada kurikulum sebelumnya? Sebetulnya sama dengan pembelajaran daring ya, dengan pembelajaran online, jadi ada plus minusnya. Jadi kembali ke awalnya, kalau siswa ini kreatif, mau untuk belajar, otomatis dia akan mengikuti semua mata pelajaran yang kita berikan. Tetapi kalau siswa tersebut menggunakan sistem pembelajaran online yang dimanfaatkan untuk istirahat, betul-betul istirahat di rumah dan tidak mau belajar, nah itu yang sulit kita pantau. Karena dari beberapa evaluasi hasilnya bagus, tetapi kita tidak tahu apakah itu yang mengerjakan dia sendiri atau hanya saat dia mengerjakan tugas, dia melakukan sekolah kalau pada ada tugas saja, tidak mau belajar. Nah itu yang sulit kita pantau. Cukup Pak, terima kasih sudah membantu saya menjawab pertanyaan dari ini. Terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Mas.